Semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran 6. Selamat menyaksikan. Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12 sampai 18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, itu ringkasan dari wacana yang telah kita baca bersama tadi. Amati teks pada paragraf terakhir. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Uraikan di bawah ini. Pak Guru bahas ya. Kalian perhatikan dengan baik. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe. Melalui teknologi pangan, zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui. Nah, di sini ada kata yang telah disediakan untuk mengisi paragraf rumpang. Paragraf yang belum lengkap ya. Diisi yang ada garis bawahnya itu masih kosong. Nah, kira-kira kata yang tepat digunakan adalah mulai dari yang paling atas ya. Ya, teknologi pangan, kemudian bahan utamanya adalah kacang kedelai, ragi tempe berguna dalam proses, kemudian ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Kemudian titik yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani.
Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Perhatikan gambar pada layar. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Perhatikan perbandingan gelas dengan panci. Satu panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Ini menghitung dengan satuan tidak baku. Berikutnya ada gambar seperti ini. Nah, ini yang gambar panci dengan gelas satuan. Satu panci berisi 10 gelas satuan. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat sumur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng. Rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula, Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa kita semua harus perlu bertoleransi. Nah, dari bacaan tersebut dapat diambil beberapa pelajaran, yaitu muncul sikap tenggang rasa, kemudian adanya perbedaan pendapat, kemudian perang antar suku bangsa, kemudian memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, kemudian memaksakan kehendak, memperkaya wawasan, kemudian tidak mau bersatu. Nah, di situ ada kata-kata ya. Nah, kita masukkan ke dalam tabel perlu ditiru sama perlu dihindari. Yang kalimat tadi yang perlu ditiru, nah, Pak Guru buatkan ya, sudah dibahas langsung. Yang perlu ditiru dari kata-kata yang tadi adalah ya ini, memperkaya wawasan, menghargai perbedaan, dan kalian bisa baca sendiri. Kemudian yang perlu dihindari yaitu berbeda pendapat, perang antar suku bangsa,
kemudian ada memicu pertengkaran, itu perlu dihindari, memaksakan kehendak, dan tidak mau bersatu. Sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Nah, untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Tadi kita sudah belajar tentang menggunakan kosakata tentang perkembangan teknologi pangan menjadi sebuah informasi. Kemudian mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari perbedaan sifat dan kebiasaan akibat adanya perkembangan teknologi produksi pangan. Kemudian mengukur volume benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Tadi pakai gelas. Sampai di sini dulu ya video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa esok hari. Terima kasih ya sudah menonton video Pak Guru ini sampai selesai. Bagi kalian yang ingin mendapatkan video terbaru dari Pak Guru, silakan pencet tombol subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat.